Kuatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching supervisi akademik yang terdiri dari observer atau pengamat, coach, dan coachee. Dengan peran saya, Puspa Sari, guru SMKN 1 Koto 11 Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan. Saya, Andra Usmanedi dari SMA Negeri 1 Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan. dan saya Sukrizol dari SD Negeri 26 Nanggalo, Kecamatan Koto 11 Tarusan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Andra, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, alhamdulillah saya baik. Oke, alhamdulillah ya Pak. Nah baik Pak Andra, sebelum kita memulai proses coachingnya, di sini saya berperan sebagai pengamat atau observer yang akan melihat proses coaching Bapak dengan coaching nantinya. Namun sebelum Bapak memulai percakapannya, ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya. Nah, jadi agar Bapak juga tahu, nanti untuk rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya adalah saya harapkan dalam proses percakapan nanti Bapak sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Bapak juga sudah memiliki kompetensi inti dari coaching, yaitu meliputi present, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot tentunya dengan teknik rasa. Dan juga saya berharap nanti dalam proses percakapan Bapak, ketika melakukan sebuah coaching, Bapak jangan lupa menerapkan alur dari Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, kemudian aksi, rencana, dan tanggung jawab. Nah, itu rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati Bapak. Bagaimana Bapak Andra, bisa paham ya? Paham Bu, insyaallah Bu. Oke, baik Bapak Andra. Kalau begitu selanjutnya sebelum dimulai untuk proses coachingnya, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan, boleh ya Pak? Tentu saja Bu, silakan Bu. Baik Pak. Nah, untuk pertanyaan pertama ini Pak, kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin Bapak kembangkan dalam proses percakapan nantinya? Oke, baik Bu. Untuk kompetensi yang saya akan kembangkan itu ada dua nanti Bu, Puspa. Nanti saya mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot menggunakan teknik rasa begitu. Oke, nah luar biasa itu Pak. Nah, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Iya. Nah, dari dua kompetensi ini Pak, kira-kira bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching nantinya? Ya Bu, nanti untuk kompetensi spesifiknya adalah mendengarkan aktif itu supaya saya bisa menggali potensi gitu Bu. Kemudian coachee saya nanti dapat menemukan solusi yang tepat gitu atas permasalahan yang dia temui gitu Bu. Oke, baik. Memang ya Pak, mendengar aktif adalah salah satu kunci agar bisa menggali banyak hal dari seorang coachee nantinya. Nah Bapak, untuk pertanyaan terakhir nih, perihal indikator ketercapaian, kira-kira tolak ukur yang bagaimana nih terkait indikator ketercapaian yang ingin Bapak tujukan dalam proses percakapan nantinya? Untuk keberhasilannya yang saya tuju itu nanti Bu Puspa, yaitu yang pertama bahwa bisa menggali ide-ide dari coachee sendiri gitu, agar beliau itu dapat menemukan solusi atas permasalahan yang beliau temui. Nah, itu dia Bu. Oke, Indikator baik. Nah, semoga ini dari indikator yang Bapak sampaikan terkait proses meliputi alur Tirta, kemudian ide-ide solusi coachee bisa tergali dengan sangat maksimal. Nah, semoga bisa tercapai dalam proses percakapan nantinya. Hanya itu yang saya tanyakan. Selebihnya Bapak silahkan memulai percakapan dengan coachee-nya, dan saya berharap
proses percakapan nanti bisa berjalan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan atau ketercapaian yang sudah Bapak tentukan. Baik Bu, terima kasih Bu. Oke, sudah siap Pak? Sudah siap nih Pak? Siap Bu. Oke, baik, silakan dimulai proses coachingnya ya Terima Pak. kasih ya Bu. Iya. Baik, Assalamualaikum Pak Sukrizol. Waalaikumsalam Pak Andra. Sehat ya? Alhamdulillah Pak. Iya. Hari ini kita ditemani oleh Ibu Yulia, Ibu Puspa Hapsari. Alhamdulillah beliau dari tadi duduk di ruangan saya. Salam hormat Bu. Iya, Pak. Jadi gini Pak Sukrizol, ada yang apa namanya? Ada yang bisa dibantu dari permasalahan Pak Sukrizol gitu. Ya Pak, kebetulan ini Pak, akhir-akhir ini di dalam proses pembelajaran, kebetulan saya mengajar di kelas 5 SD Pak. Iya. Ada satu anak yang namanya pada ini Pak, dia itu sering terlambat. Iya. Kadang-kadang udah jam 9, dia tidak masuk aja lagi Pak, dia cuma duduk di Iya. luar. Betul ada orang tuanya nelfon, padahal masuk tidak, betul tidak masuk. Itu dia permasalahan yang saya hadapi hari-hari ini Pak. Iya, baik Pak Sukri ya. Tadi Pak Sukrizol bilang bahwa ada masalah tentang anak ya, Ya. yang dimana murid Pak Sukrizol itu jarang masuk gitu kan. Iya. Apakah Bapak sudah menelusuri ini masalah penyebabnya apa begitu? Sejauh ini Pak, saya cukup menelusuri permasalahan yang anak yang dialami Pak ini Pak. Saya lihat atau keaktifannya di kelas, gayanya dia bergaul, kemudian juga pernah saya ini Pak, saya telepon orang tuanya, menanyakan solusi kenapa anak kita ini memang ada di sini itu sejauh ini sudah itu telusuri Pak, baik pada orang tuanya maupun pada teman-temannya Pak. Jadi dari pengamatan Bapak, mengapa dia seperti itu gitu? Kira-kira seperti apa? Dari pengamatan yang saya lakukan selama ini mungkin disebabkan anak ini berasal dari keluarga broken home kali ya Pak ya. Karena bisa lihat ini ibunya ini sama bapak kandungnya udah bercerai. Jadi ibunya udah kawin lagi dan mempunyai juga anak. Kemudian ayah tirinya juga mempunyai anak. Jadi kemungkinan anak ini menuntut kasih sayang orang tuanya kali Pak. Itu sejauh yang saya dapatkan Pak. Iya. Nah kalau begitu Pak Sukri, kira-kira bagaimana kondisi idealnya itu yang sebenarnya Bapak inginkan, Bapak harapkan ada pada murid Bapak? Seperti apa? Ya Pak, gini Pak, saya ingin anak ini, Fadil ini seperti anak-anak lain, dia datang tepat waktu dan melakukan kegiatan proses pembelajaran di kelas, tidak pernah terlambat lagi. Jadi dia tuh datang tepat waktu. Umpamanya anak ini juga melakukan senam pagi, duduk yang rapi, tidak pernah terlambat lagi Pak. Itu Pak. Gitu. Ya kalau begitu apakah ada yang bisa Bapak Sukrizol lakukan untuk meningkatkan motivasi terkait kasus yang Bapak alami itu terhadap anak tadi gitu? Kira ada nggak? Sejauh ini saya cukup berpikir juga Pak tentang anak Fadel ini kenapa dia terlambat. Salah satu langkah yang pernah saya lakukan itu mengidentifikasi penyebabnya Pak. Kenapa anak ini suka terlambat? Salah satunya dengan berkonsultasi sama orang tuanya, kemudian dengan tetangga dekatnya, teman-teman dekat yang sering ditemani Fadel ini untuk bermain. Selanjutnya saya juga memberikan suatu dukungan atau motivasi kepada anak ini supaya dia tidak terlambat lagi dengan cara memberikan nasihat-nasihat yang lebih baik supaya anak ini sadar bahwa keterlambatan kedisiplinan itu akan merugikan dia itu sendiri Pak. Oke baiklah. Nah, selanjutnya apa saja nih rencana Pak Sukrizol ini yang akan Bapak Sukrizol lakukan, kira-kira bagaimana langkah-langkahnya? Ya Pak, rencana saya ke depannya saya ini akan melibatkan orang tuanya langsung Pak. Jadi nanti akan saya panggil mamanya, mama kandungnya juga ayah kandungnya, kemudian juga neneknya.
Di sini saya akan memberikan penguatan yang positif terhadap anak ini. Anak akan saya ceritakan semuanya. Kemudian juga saya minta orang tuanya atau bapak ini untuk memberikan suatu solusi atau perhatian lebih kepada anak Fadel ini, sehingga Fadel ini tidak pernah terlambat. Jadi Fadel ini ingin Fadel ini merasa diperhatikan terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya, Pak. Oke, kira-kira berapa lama itu Pak waktu yang Bapak butuhkan untuk melakukan itu? Rencananya saya akan melakukan tindakan ini minggu depan. Jadi kemungkinan sekitar 2 minggu lah, Pak. Oke, kalau begitu kapan Bapak mulai melaksanakan rencana ini? Insya Allah minggu depan, Pak. Oke, minggu depan ya. Ya. Mantap ya. Kemudian Pak Sukrizol, kira-kira komitmen seperti apa ini Pak yang akan Bapak Sukrizol lakukan agar rencana ini bisa berjalan dengan baik? Nah, kira-kira apa komitmen Pak Sukrizol ini? Komitmen yang akan saya lakukan, saya akan menerapkan suatu disiplin yang positif. Saya juga minta kepada rekan-rekan teman-temannya untuk dapat membantu dia supaya anak ini bisa di sekolah, tidak pernah memberikan bulian kepada anak ini, selalu memberikan semangat untuk dapat hadir dan ke sekolah, Pak. Oke. Kira-kira ada dukungan lain lagi? Dukungan yang saya itu dari kepala sekolah juga mendukung, kemudian rekan guru juga mendukung, Pak. Oke, baiklah Pak Sukrizol. Ya, semoga rencana ini berjalan lancar ya Pak ya. Ya, amin. Kira-kira bagaimana nih perasaan Pak Sukrizol setelah kita panjang lebar berdiskusi, berbincang tentang masalah yang kita bahas tadi gitu? Ya, alhamdulillah Pak, setelah saya melakukan perbincangan ini, saya merasa plong, ibaratkan sebuah puzzle ya Pak. Biasanya itu terserak-serak, kemudian dengan adanya pembetakan ini, Iya. saya merasa termotivasi dan membangun inspirasi yang akan saya lakukan selanjutnya. Baik, ya, saya merasa bersyukur sekali gitu Pak. Ya. Ya. Apakah ada nih hal-hal lain lagi yang mau Bapak sampaikan terhadap diskusi kita hari ini? Untuk itu Pak, sejauh ini cukup Pak. Oke, baik Pak Sukrizol, saya senang sekali ya bisa mendengarkan cerita Bapak dari awal sampai hari ini. Saya mengucapkan terima kasih Pak Sukrizol, dan saya berterima kasih sekali lagi. Semoga kita bisa saling berbagi lah gitu ya. Dan saya juga tidak sabar lagi mendengar cerita praktik yang nanti akan Bapak lakukan ya, dan nanti bisa dikabari saya lagi gitu gimana hasilnya gitu kan dari hasil nyata yang Bapak akan berikan nanti gitu. Oke, Ya, terima kasih atas waktunya Pak Sukrizol, semangat terus dan terus semangat lah gitu ya. Oke, terima kasih atas waktunya Sukrizol ya. Assalamualaikum. Ya Ibu pengamat, terima kasih. Assalamualaikum. Permisi Bu. Waalaikumsalam. Silakan Pak Andra. Mana Pak Andra? Ya, gitulah Bu. Iya, bagaimana kegiatannya tadi di kelas? Baru aja selesai. Baru selesai. Nah, oke. Kemarin tadi kan kita sudah melakukan pra ya. Iya. Sekarang kita akan membahas tentang kendala-kendala Pak Andra tadi yang apa ditemui, apakah sudah sesuai dengan prosedur kita yang pra tadi. Oke Pak Andra. Jadi saya mengamati proses dari percakapan Bapak Andra dengan Koci. Ini sudah beberapa catatan, namun sebelumnya saya sampaikan kepada Bapak dulu ya. Saya ingin menanyakan beberapa hal. Boleh ya Pak? Ya, silakan Bu. Oke, nah untuk Bapak, ini pertanyaan pertama ini Pak. Apa yang Bapak lakukan tadi saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching Bapak tadi? Ya, terima kasih Bu. Jadi untuk yang saya lakukan di coaching tadi gitu Bu, saya sudah menerapkan prinsip coaching sebenarnya, yaitu berupa kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi capce. Kemudian untuk potensi inti yang sudah saya terapkan itu adalah ya mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot begitu Bu. Oh iya, tadi sudah terlihat ya Pak. Jadi yang sudah Bapak sampaikan tadi sesuai dengan hasil catatan pengamatan yang saya lakukan. Nah di catatan saya ini Pak, Bapak memang sudah memberikan sebuah prinsip sebagai
kemitraan. Nah itu terbukti ketika Bapak melakukan percakapan dengan koci. Kocinya merasa saat melakukan percakapan dengan koci itu merasa setara, tidak ada perbedaan strata. Kemudian Bapak sudah melakukan yang namanya prinsip proses kreatif, di mana Bapak berusaha menggali kreativitas dari seorang koci untuk mengeluarkan berbagai solusi-solusi terkait permasalahan yang dia hadapi. Nah itu sudah terlihat tadi oleh saya. Nah kemudian ini Bapak juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot agar memaksimalkan potensi dari seorang koci, dan juga Bapak sudah memberikan kompetensi inti sesuai dengan pra-supervisi yang telah kita lakukan sebelumnya. Tadi Bapak mengharapkan ada dua, yaitu ya mendengar aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah dari catatan yang sudah saya catat itu sudah terlaksana. Dan yang paling penting ini dari proses tadi yang saya juga catat bahwa Bapak sudah menerapkan percakapan dengan alur Tirta. Nah ini sudah sangat sesuai sekali. Di mana Bapak tadi memulai dengan tujuan, lalu kemudian ada identifikasi masalah, ada rencana dan tanggung jawabnya. Nah alhamdulillah ini secara gambaran umum dari catatan saya Bapak sudah melaksanakan proses coaching ini dengan sangat baik Bapak. Ini luar biasa sekali ya Pak. Nah, terima kasih. Ini ada pertanyaan ini Pak, terakhir berdasarkan coaching tadi. Nah, kira-kira ini Pak, kompetensi apa lagi ini yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan proses coaching tadi Pak? Iya Bu, jadi kompetensi yang akan saya kembangkan itu nanti adalah ya kehadiran penuh gitu Bu. Yang mana mungkin coach tadi merasa ada sedikit unek-unek begitu, ya mungkin salah satu teknik stop agar beliau itu lebih rileks lagi gitu, untuk mengemukakan permasalahan-permasalahan yang tersebut gitu, sehingga lebih plong gitu. Oh iya. Nah, baik Pak. Nah kehadiran penuh dan present ini menjadi harapan Bapak ya Pak, agar bisa nanti dikembangkan, dan saya berdoa semoga teknik ini juga bisa segera Bapak maksimalkan dalam diri Bapak. Nah dan tidak hanya potensi ini Pak, tetapi juga nanti potensi lain agar semakin tajam ketika memberikan sebuah pelayanan coaching terhadap mitra atau coachingnya nanti. Dan saya juga berharap semoga proses ini menjadi bekal untuk Bapak agar nantinya ke depannya ketika memberikan proses coach bisa sesuai dengan harapan yang diharapkan dalam paradigma coaching. Nah, terutama ini dalam penyampaian atau pelayanan coach Bapak yang berpegang teguh ini kepada alur tirtanya. Nah, jadi alur tirta tetap dilaksanakan terus ya Pak. Oke Pak, baik Pak, terima kasih. Ini sebuah proses yang sangat bagus, sangat luar biasa. Semoga Bapak ke depannya dapat semakin mengembangkan potensinya untuk meng-coaching ya Pak. Nah, sekali lagi Pak, terima kasih. Oke. Terima kasih Bu. Iya. Iya Pak. Oke, assalamualaikum Bu Intan. Waalaikumsalam Ibu. Sehat Bu Intan? Alhamdulillah sehat. Oh iya, terlihat ini sangat cerah sekali ya hari ini Bu Intan. Terima kasih Bu. Pak Andra? Ya Bu. Assalamualaikum Pak Andra. Waalaikumsalam. Sehat, Pak? Pak. Oke, semangat ya, itulah Pak, semangat. Ya Bu Intan, pada kegiatan sesi ini kita kan mengadakan coaching, di mana saya sebagai coach, Bu Intan coachee, dan nanti Pak Andra sebagai supervisor kita ya Bu Intan. Nah, terkait kegiatan coaching kita kali ini, kita akan membahas tentang mungkin ada kendala atau permasalahan yang Bu Intan alami mungkin di saat proses pembelajaran atau dalam kehidupan Bu Intan yang lain. Nah, boleh kita bercerita di sini ya Bu. Oke, begini Bu, sebenarnya ada beberapa kendala yang saya hadapi saat ini ya. Salah satunya itu kebetulan ya, sebenarnya ini sesuatu yang alhamdulillah saya terpanggil ke loteng 3 ini Bu, dalam kegiatan PBB-nya. Kemudian saya juga ada kegiatan ekstrakurikuler di sekolah untuk pentas seni nantinya anak-anak SD, kan saya bawa ada acaranya nanti di Tainan. Tapi di sini ada juga kegiatan saya di CDP, kemudian ada tanggung jawab saya lagi kan Ibu sebagai seorang guru, apalagi saya wali kelas atau di SD. Itu tanggung jawabnya
benar-benar double. Iya, iya. Bukan double lagi ya Ibu, ini udah verbal kalau kita sebut ya. Jadi saya agak sedikit takut sebenarnya. Takutnya gimana? Takutnya ini nanti kegiatan yang 4 ini nanti ada salah satu yang terbengkalai. Saya takutnya di sana Ibu. Jadi saya merasa apa kira-kira saya bisa nggak ya melaksanakan semua kegiatan ini di waktu yang bersamaan seperti itu. Kira-kira seperti itu Ibu. Nah, jadi apa ini Bu Intan? Bantuan seperti apa dari saya yang mau Bu Intan dapat? Pada saat sekarang kegiatan kita ini Bu, saya menemukan solusinya. Solusi kira-kira dari 4 kegiatan yang saya lakukan dan tidak bisa saya tinggalkan, salah satunya ini gimana ke depannya nanti ini bisa saya jalani tanpa ada yang tertinggal. Jadi saya minta dalam percakapan ini ada solusinya seperti itu Bu. Oh ya, nah sebelumnya ini apa sudah ada persiapan apa yang Ibu lakukan setiap tanggung jawab yang Ibu punya itu? Apa sudah ada persiapannya? Oke. Untuk setiap kegiatan itu sudah ada persiapan. Tapi saya nggak tahu ini Bu, persiapan yang saya lakukan itu sudah matang atau gimana, saya belum tahu ya. Mudah-mudahan persiapan saya itu sudah matang. Salah satunya itu pada kegiatan saya yang setiap hari ini sebagai tanggung jawab saya sebagai seorang guru mengajar dalam kelas, saya selalu mempersiapkan awal pembelajaran itu dengan kegiatan-kegiatan yang mungkin akan membawa pada persiapan saya dan anak-anak gitu kan Ibu. Kemudian media-media pembelajaran, metode pembelajaran itu sudah saya siapkan di awal semester. Karena di dalam kegiatan saya itu di sekolah kami memang bersama-sama dengan rekan sejawat lainnya untuk kegiatan yang sebagai guru kelas mengajar di kelas ini modul-modul pembelajar, modul belajar itu akan kita laksanakan di awal semester. Kita tinggal pelaksanaan lagi itu seperti itu kan. Kemudian kalau yang kegiatan yang kedua saya itu kegiatan CJT, alhamdulillah saya kemarin nulis ini Bu. Kemudian ini mungkin kegiatan ini saya ikuti sesuai dengan alur yang sudah ada di media, mengisi LMS, kemudian belajar secara mandiri, kemudian membuat tugas-tugas yang ada itu sudah saya jadwalkan di sana, ada tanggal-tanggalnya, jadi saya tinggal menunggu kegiatan itu kan Ibu. Kalau untuk kegiatan yang terbaru ini yang ekstrakurikuler ini dapat tugas tambahan yang dari kepala sekolah, karena di kepala sekolah saya bilang tolong handle kegiatan ini semua guru ikut berpartisipasi, otomatis saya juga harus ikut berpartisipasi. Persiapan saya di sini itu saya mengadakan kegiatannya di luar jam mengajar. Artinya dalam pulang sekolah harus menyempatkan waktu dulu untuk melatih anak-anak biar penampilan waktu itu maksimal. Jadi menjadwalkan dengan anak-anak seperti itu. Nah, yang saya lakukan sekarang ini Bu, yang agak sedikit bingung saya ini. Kegiatan PPG ini, saya baru terpanggil mungkin 3 mingguan yang lalu. Itu persiapan awalnya itu kan untuk lapor gizi kan. Jadi mempersiapkan apa semuanya, berkas-berkasnya, berkas-berkasnya. Kemudian sekarang sudah masuk kemarin ke orientasi, dan sekarang saya sudah mengerjakan modulnya itu Bu. Jadi saya disitulah sekarang sedang berkendala menurut saya karena saking padatnya jadwal. Oke, berarti Ibu ini terkendala dalam membagi waktu ini rasanya antara keempat kegiatan tadi ya Ibu ya. Tapi dari semua perencanaan atau yang Ibu lakukan dari keempat kegiatan itu sepertinya itu sudah bagus ini Ibu, sudah terstruktur ini kalau saya lihat ya Bu ya. Mungkin Ibu masih berasa masih terkendala pada PPG. Nah, dari semua persiapan yang sudah Ibu lakukan itu Bu, dari keempat kegiatan yang Ibu lagi masuk semuanya itu, rasanya persiapan yang Ibu lakukan itu sudah berada pada level yang berapa? Kalau rentangnya misalnya dari 1 sampai 5, di level berapa itu persiapan yang sudah Ibu bikin itu? Oke, kalau rentangnya itu yang terendah 1 maksimal 5 itu saya merasa saya sudah berada di level 3 kalau untuk saat sekarang itu. Karena saya masih membayang-bayangkan ini masih istilahnya masih di pertengahan. Saya belum tahu hasilnya seperti apa. Yang saya harapkan sih hasilnya itu maksimal sih. Oke. Berarti ada 2 level lagi yang belum Ibu capai. Menurut Ibu yang 2 level itu yang mana? Maunya. Iya, yang mana itu yang 2 level yang belum dicapai? Kalau saya maunya levelnya tuh di tingkat paling atas 5 gitu. Iya. Kalau dari 2 level 3 ke 5 itu saya maunya 5 Ibu. Karena
kita dapatnya itu harus maksimal kalau Iya, saya seperti iya. itu. Berarti kan ada dua level lagi yang belum ibu capai kan ibu di posisi 3. Nah, bagaimana ini cara ibu untuk mencapai agar posisi ibu tuh sampai ke level 5? Apa yang ibu lakukan? Oke, menurut saya ini saya harus bekerja lebih ekstra gitu, Ibu. Kemudian seperti yang tadi Ibu bilang itu saya harus pintar-pintar ini membagi waktu saya. Kapan saatnya mengajar itu kita sudah terjadwal ya mengajar. Kemudian yang kegiatan ekstrakurikuler saya sudah buat jadwal dengan peserta didik saya itu setelah pulang sekolah. Itu kegiatan untuk itu mungkin nggak terlalu lama. Nanti setelah kegiatan itu nanti saya bakalan mencoba untuk membuat tugas-tugas PPG, buka modul-modul yang sudah ada, kemudian mengerjakan di sela-sela waktu luang saya itu untuk tugas-tugas PP ini. Kira-kira itu yang akan saya lakukan. Berarti sudah ada ibu ya gambarannya apa yang atau solusinya apa yang ibu lakukan untuk membagi waktu ibu dari banyak kesibukan yang ibu miliki ini ya bu ya. Nah ini bu, apa yang ibu butuhkan? Apa yang ibu butuhkan agar upaya ibu ini untuk membagi waktu ini dapat berjalan dengan baik? Apa yang ibu butuhkan? Kira-kira yang saya butuhkan itu mungkin dorongan semangat ya, mungkin dari keluarga saya terlebih dahulu. Karena menurut saya kalau dorongan dan semangat itu ada, mungkin kegiatan yang sulit pun bisa terlaksana dengan baik. Menurut saya itu. Kemudian yang kedua itu bisa kita gunakan metode-metode yang kira-kira apa sih solusi-solusi yang lebih baik gitu kan, agar tidak ada yang terbengkalai nantinya. Kira-kira seperti itu. Oke, berarti dukungan dari keluarga ini sangat dibutuhkan ya Bu. Nah kalau yang dari sekolah bagaimana Ibu? Dukungan seperti apa kalau dari pihak sekolah yang Ibu butuhkan? Oke, dari sekolah Ibu, alhamdulillah kalau untuk kegiatan di sekolah itu ada dukungan dari kepala sekolah, kemudian ada rekan sejawat juga. Kebetulan juga di sekolah saya itu ada dukungan dari rekan sejawat ketika kita dalam kesulitan, dia akan bersedia membantu. Jadi ibaratnya di sekolah juga ada dukungan juga gitu. Mungkin setiap kegiatan seperti tugas CJP atau tugas yang lainnya itu kalau terkendala atau saya nggak bisa, pasti rekan sejawat saya langsung acukan jari, ayo sini saya bantu, kira-kira apa yang perlu. Berarti lingkungan sekolah sudah sangat mensupport ini ya Bu ya. Begitu juga dengan lingkungan keluarga. Jadi tinggal Bu Intan saja lagi ini memanage waktunya, manajemen waktu Ibu berarti yang harus Ibu manage itu berarti ya. Oke Bu Intan, seru ya sesi coaching kita hari ini. Bagaimana Bu Intan? Apakah sudah menemukan solusi dari permasalahan yang Ibu Intan alami? Oke, alhamdulillah Ibu, terima kasih banyak karena dorongan dari Ibu dan rekan-rekan ini. Nanti saya akan mencobakan kegiatan saya itu agar terlihat lebih baik lagi gitu kan. Saya sudah menemukan solusinya, mudah-mudahan dengan solusi yang saya ada gitu kan, saya dapatkan hari ini, mudah-mudahan terlaksana nanti lebih lebih baik. Iya, insya Allah. Jadi keempat kegiatan Ibu itu insya Allah dapat berjalan dengan baik dan hasilnya juga maksimal ya Bu ya. Saya berdoa seperti itu. Baik Bu Intan, terima kasih Bu Intan atas sesi coaching kita hari ini. Selamat bekerja kembali. Ini Bu Intan langsung pulang atau masih ada kegiatan? Alhamdulillah nggak ada kegiatan lagi habis ini Bu. Saya langsung pulang dan langsung mencobakan nih apa sih yang selanjutnya akan saya kerjakan. Oke, ya berarti membagi-bagi waktu lagi ya Bu Intan. Oke, terima kasih Bu Intan. Iya Ibu, terima kasih. Oke, terima kasih Kak. Demikian demonstrasi kontekstual yang kami lakukan. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Salam Guru penggerak.